Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, soleh-soleha kelas 2. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, bertemu lagi dengan Ustazah pada pembelajaran tematik di kelas 2 pada pagi hari ini. Nah, Ustazah ingatkan kembali bagi yang pagi ini belum melaksanakan sholat duha, jangan lupa untuk sholat duha dulu ya. Nah, bagi yang sudah melaksanakan sholat duha, yuk kita belajar bersama-sama. Nah, pada pagi hari ini Ustazah akan menyampaikan pembelajaran tematik di kelas 2, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Sebelum belajar, jangan lupa kalian siapkan dulu peralatannya, pensil, hapusan, buku tema 1, dan buku tulis tematik. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu anak-anak mampu menyampaikan ungkapan dalam percakapan. Yang kedua yaitu anak-anak menentukan nilai tempat suatu bilangan. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ustazah sudah menyiapkan gambar. Ada gambar percakapan antara Udin dengan kakaknya. Ustazah bacakan ya percakapannya ya. Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Kakaknya menjawab, sama-sama dik. Kemudian adiknya bicara kembali. Aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Nah, kakaknya menjawab, wah hebat kamu dik. Nah, pada percakapan ini antara Udin dengan kakaknya, ternyata ada ungkapan yang digunakan. Ada yang sudah menemukan ungkapan apa yang digunakan pada percakapan ini? Nah, ya betul sekali. Ada kata kutu buku. Masih ingat kutu buku itu artinya apa? Kutu buku yaitu anak yang suka membaca. Pada percakapan Udin dengan kakaknya, ternyata Udin menggunakan ungkapan kutu buku. Nah, selanjutnya Ustazah beri contoh yaitu percakapannya antara adik dan ibu. Bu, saya bermimpi seram. Tidak apa-apa nak, itu hanya bunga tidur. Percakapan yang kedua antara adik dengan kakak. Kak, boleh saya meminjam buku cerita? Kakak, tentu saja dik, silahkan saja. Adik, terima kasih kak, kakak sangat murah hati. Nah, pada dua percakapan ini ternyata ada ungkapan loh yang digunakan loh. Ada yang sudah menemukan? Pintar sekali, ada bunga tidur dan ada ungkapan murah hati. Kalian sudah jelas ya, sudah tahu, sudah bisa menentukan ungkapan apa saja yang digunakan pada percakapan yang tadi sudah Ustazah berikan. Nah, untuk materi yang selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar. Ustazah sudah menyiapkan gambar, ada dua gambar di sini. Yaitu gambar yang pertama tertulis bilangan 20, kemudian selanjutnya 21. Pada gambar yang kedua atau buku yang kedua, ternyata ada tertulis halaman 120 dan halaman 121. Materi apa sih Ustazah? Nah, angka-angka penyusun suatu bilangan itu menunjukkan nilai tempat. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas. Kita akan membahas tentang nilai tempat suatu bilangan. Supaya lebih jelas, perhatikan gambar yang sudah Ustazah siapkan. Ustazah sudah menyiapkan gambar di sini, ada gambar kubus puluhan dengan kubus satuan. Ya, kubus puluhannya ada berapa di sini? Ada 2, pintar sekali. 2 kubus puluhan, berarti ditulis 20. Ditambahkan dengan 1 kubus satuan. Kubus satuannya ada 1, berarti 20 ditambah 1. Ya, 21 itu terdiri atas apa? 2 puluhan dan 1 satuan. Sehingga ditulis 2 puluhan ditambah 1 satuan. Bagaimana cara menentukannya? Kita mengerjakan dari belakang terlebih dahulu. Pada angka 21,
yang angka di belakangnya adalah angka 1 ya. Angka paling belakang itu menempati nilai satuan. Jadi angka 1 di tempat satuan. Sebelahnya ternyata ada angka 2. Angka 2 itu menempati puluhan. Pada angka 21 itu nilai tempatnya adalah 1 satuan 2 puluhan. Nah, untuk contoh yang kedua, Ustazah sudah siapkan gambar di sini. Ada kubus ratusan, ada kubus puluhan, dan ada kubus satuan. Kubus ratusannya ada 100 ternyata. Ada 1 kubus ratusan berarti tulisnya 100. Ada 2 kubus puluhan ditulisnya 20. Ada 1 kubus satuan jadi ditulisnya 1. Nah, kesimpulannya 121 itu terdiri atas 1 ratusan, 2 puluhan, dan 1 satuan. Nah, gimana menentukan nilai tempatnya? Kita ambil dari belakang terlebih dahulu. Bagian belakang adalah menempati nilai satuan. Angka 1 di tempat satuan. Nah, jelas ya. Sebelahnya lagi. Nah, setelah satuan yaitu adalah puluhan. Puluhan itu ditempati angka 2. Jadi angka 2 di tempat puluhan. Setelah puluhan itu ada nilai tempat ratusan. Kalau tadi hanya satuan dan puluhan. Nah, untuk contoh yang kedua ada ratusan. Angka 1 di tempat ratusan. Jadi bilangan 121 menempati nilai satuan adalah angka 1, nilai puluhan adalah angka 2, nilai ratusan adalah angka 1. Nah, Ustazah berikan contoh di sini. Ustazah sudah siapkan 2 angka. 2 bilangan. Ada 65 dengan 249. Kita kerjakan bersama ya. Nah, jangan lupa dikerjakan dari belakang terlebih dahulu. Ada angka 5. Angka 5 itu menempati apa ya? Betul sekali, angka 5 adalah menempati nilai tempat satuan. Nilainya 5. Nah, selanjutnya Ustazah garis di angka 6. Angka 6 menempati nilai tempat apa? Puluhan, betul sekali. Jadi bilangan 65 itu nilai tempatnya adalah 5 satuan dan 6 puluhan. Nah, untuk contoh yang kedua pada bilangan 249. Saya kerjakan dari belakang ada angka 9. 9 itu menempati nilai tempat apa ya? Betul sekali, satuan. Nah, kemudian Ustazah garis lagi pada angka 4. Angka 4 menempati nilai tempat puluhan, betul sekali. Angka 2 sebelahnya adalah menempati nilai ratusan. Gampang ya? Nah, pada bilangan 249 ada nilai tempat satuan yaitu angka 9, nilai tempat puluhan adalah angka 4, dan nilai ratusan adalah angka 2. Gampang sekali materi pada pagi hari ini. Kalian sudah jelas banget ya, sudah tahu, sudah paham. Nah, untuk tugasnya yaitu tugas yang pertama dikerjakan di buku tulis tematik. Nah, tugasnya gampang sekali, sudah Ustazah siapkan di sini. Kalian juga bisa lihat di buku tema 1 juga ada ya. Nanti tinggal dikerjakan, tinggal ditulis dan dijawab, kemudian difotokan ke Ustazah ya. Nah, untuk tugas yang kedua itu tugas yang dari Ustazah itu kalian menentukan nilai tempat yaitu satuan, puluhan, dan ratusan. Nanti kalian mengerjakannya sesuai dengan penjelasan yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Ya, di sini ada angka, ada bilangan 97 dengan 284. Gampang sekali ya. Jangan lupa juga untuk tugas ini difotokan ke Ustazah ya. Nah, sekian dulu pembelajaran tematik pada pagi hari ini. Nah, sebelum mengakhiri, Ustazah punya ada percakapan nih. Ayo kita bermain peran. Nah, itu adalah percakapan antara Udin dengan Kak Mutiara. Ya, di situ percakapannya masih kosong. Nanti kita peragakan bersama-sama ya.
Nah, Ustazah mulai dari Udin dulu. Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Nah, kemudian kakaknya menjawab, sama-sama. Nah, Udin bicara lagi. Kakak, aku punya roti ada di atas meja makan. Kakak mau? Kemudian kakaknya menjawab, terima kasih Udin, nanti kakak ambil ya. Nah, kakaknya itu bicara lagi sama Udin. Udin, jangan lupa berdoa sebelum makan ya. Nah, baik Kak, terima kasih sudah mengingatkan. Nah, nanti kalian bisa peragakan di rumah dengan ayah, dengan bunda, atau dengan kakak. Ya, nah sekian dulu Ustazah sampaikan pembelajaran tematiknya. Jika memang ada pertanyaan atau ada materi yang belum jelas, bisa ditanyakan langsung ke Ustazah ya. Dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan, difoto, dan dikirimkan ke Ustazah. Ustazah akhiri ya pembelajaran tematik pada pagi hari ini. Jangan lupa mengerjakan, selamat mengerjakan dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.